Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa ada bersama pada malam ini dalam ibadah kita secara khusus memperingati kematian dan memperingati pengorbanan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang berdosa. Kita tahu bahwa jika Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk kita, bagaimanakah caranya kita mendapat pengampunan? Jika Tuhan Yesus tidak berkorban untuk kita, bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah dan juga berdamai dengan diri kita sendiri? Bahkan Yesus sudah mati untuk kita pun, seringkali kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat bersalah, orang yang sangat-sangat berdosa. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kita selalu berdosa, kita merasa bersalah. Tetapi ingatlah bahwa Yesus Kristus telah mati, telah berkorban untuk kita karena Dia yang pertama mendamaikan kita dengan Allah Bapa dan juga mendamaikan diri kita sendiri dengan diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagaimana tema yang sudah diangkat oleh oleh pusat yang menjadi bahan perenungan kita pada Jumat Agung atau pada Hari Raya Paskah tahun ini adalah berbicara tentang kebangkitan Kristus memberi hidup yang penuh pengharapan. Berbicara tentang kebangkitan Kristus memberikan hidup yang penuh pengharapan. Kok temanya berbicara tentang kebangkitan sementara kita masih memperingati tentang kematian? Perlu kita ingat bahwa Paskah itu berbicara tentang kematian dan juga kebangkitan. Kematian dan kebangkitan berbicara tentang Paskah. Mengapa kita berbicara tentang Paskah? Itu berawal dari peristiwa yang terjadi di Kejadian atau di dalam Perjanjian Lama. Slide 1. Mari kita melihat dulu sebenarnya Paskah itu apa? Untuk kita ketahui bahwa Paskah itu adalah hari raya peringatan pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir dengan penyembelihan anak domba dan pengolesan darah anak domba itu di tiang pintu rumah mereka. Nah, kita bisa melihat itu di Keluaran pasal 11 ayat 11 pasal 11 dan sampai pasal 12. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel pada waktu itu sedang berada di dalam perbudakan, penganiayaan di tanah Mesir. Ya, itu kita tahu ya. Kita tahu bagaimana peristiwa bangsa Israel mengalami penganiayaan dan mereka berseru kepada Tuhan untuk mendapat kebebasan, untuk mendapat kemerdekaan. Dan Tuhan mengirim Musa untuk menjadi pemimpin, menentukan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi ternyata tidak begitu gampang, tidak begitu mudahnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berapa tulah? Ada 9 tulah sebelum tulah ke-10 dilakukan. Ada 9 tulah, tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan bangsa Israel. Sehingga tulah yang terakhirlah yang harus dilakukan dengan menyembelih seekor anak domba yang sangat-sangat bagus, tidak bercela, tidak ada cacat. Untuk apa? Supaya memberikan tanda di tiang pintu bahwa jika nanti malaikat maut, jika Tuhan berjalan pada malam hari waktu tulah ke-10 itu diberikan, jika dia melihat tanda merah, tanda darah di pintu, di tiang, bahkan di pintu dan di tiang, maka dia akan melewati. Otomatis yang mempunyai tanda ini siapa? Bangsa Israel. Mengapa hanya mereka? Karena mereka lah yang diberitahukan bahwa tanda itu diberikan di tiang pintu kalian.
Jadi yang tidak memiliki tanda ini, waktu Allah berjalan atau malaikat maut berjalan di tanah Mesir, semua anak-anak sulung mati. Semua dari manusia, katanya sampai binatang, itu mati. Nah, tetapi salah satu yang kita bisa melihat di sini bahwa ternyata ini merupakan tipe contoh yang akan dilakukan oleh Yesus di kemudian hari, setelah kejadian itu di kemudian hari, bahwa akan ada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membebaskan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dari perbudakan dosa. Berkat darah Kristus di kayu saliblah kita dibebaskan, ya. Kita dibebaskan, kita diampuni, dosa kita ditebus atau dihapus, ya, dosa kita. Jadi bersyukurlah jika kita hari ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Karena Dia, film yang kita perhatikan barusan, betapa mengerikan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa ternyata film itu belum ada apa-apanya. Kalau kita melihat itu sepertinya sangat mengerikan, tetapi ternyata itu belum sengsara yang Yesus alami. Lebih, karena apa? Di dalam Yesaya mengatakan bahwa mukanya saja orang tidak tahu lagi siapa, bagaimana modelnya. Ya, ada saingan. Benar-benar orang tidak mengenal lagi muka orang yang menjadi korban, yaitu Yesus. Karena apa? Karena Dia rela memberikan dirinya demi saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Nah, karena Dia berkorban, karena Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk kita, itulah sebabnya di dalam 1 Petrus, mari kita buka Alkitab kita, ya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sebagai tema yang diberikan oleh pusat kepada kita. 1 Petrus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus. Kalau Bapak Ibu sudah melihat di sini, mari kita membaca bersama-sama dari ayat 3 sampai ayat yang ke... Terima kasih, Pak. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ya, saya mengambil dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5 supaya kita bisa tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, untuk memberikan apa? Mari kita membaca dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, mari kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk menyatakan pada zaman akhir. Mari kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu melihat, ini adalah terjemahan baru. Tetapi bagaimana dengan terjemahan sederhana Indonesia? Mari kita lihat bahwa ini lebih, mungkin saya berpikir bahwa ini lebih kita pahami, lebih masuk akal kalimat-kalimatnya. Terpujilah Allah, Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus, oleh karena belas kasihan-Nya yang luar biasa. Perhatikan, oleh karena belas kasihan yang luar biasa, Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui anaknya. Artinya bahwa saat kita menerima Yesus, kematiannya, kebangkitannya, bahkan Dia naik ke surga, saat kita menerima itu, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan hidup yang baru. Kita mendapat hidup yang baru. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita melalui siapa? Melalui anaknya yang sudah bangkit dari kematian.
Ya, ini adalah saat kalau kita kembali kepada zaman dulu, waktu Yesus disalibkan, saat ini dia sedang dikubur. Berarti dia sedang dalam proses kematian. Sehingga kita memiliki harapan yang pasti berdasarkan kebangkitan Yesus ini yang akan kita rayakan pada hari Minggu pagi. Harapan itu, mari kita perhatikan. Harapan itu adalah bahwa kita akan menerima semua berkat yang sudah Allah sediakan bagi kita anak-anaknya. Semua berkat itu tersimpan di surga, tidak bisa rusak ataupun busuk, dan keindahannya tidak akan pernah hilang. Karena kalian sudah percaya kepada Yesus, maka Allah terus menjaga kalian dengan kuasa-Nya yang besar, sehingga kalian mencapai keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi kita dan siap dinyatakan pada akhir zaman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terjemahan saya, kalau saya membaca terjemahan baru, saya selalu compare dengan terjemahan sederhana Indonesia supaya kalimat-kalimat yang ada itu lebih bisa saya mengerti, lebih bisa saya pahami, sehingga itu akan membuat saya dapat menyampaikannya dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, slide berikutnya Nita. Kita perhatikan, apa sebenarnya sih yang kita harapkan dari kejadian ini? Rasul Petrus menulis kitab ini, yaitu saat bangsa Israel atau bangsa Yahudi, orang yang sudah percaya kepada Yesus sedang mengalami yang namanya penganiayaan. Ya, mereka sedang mengalami sebuah penderitaan. Oleh karena apa? Karena mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, berarti mereka menderita ya. Kalau orang mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sementara orang-orang di sekitar tidak ikut dengan apa yang mereka lakukan dan mereka percayai, tentu mereka akan mendapat tekanan. Dan hal inilah yang didapatkan oleh orang-orang Kristen pada zaman itu waktu Rasul Petrus menulis surat ini. Mereka menderita, mereka dianiaya oleh mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak dapat hidup bebas seperti kita saat ini. Mereka tidak bisa hidup bebas, bisa beribadah dengan bebas pada waktu itu. Mengapa? Karena kekristenan zaman itu, pada waktu Rasul Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen sedang dianiaya, sedang mau dibasmi, sedang mau ditiadakan. Mengapa? Karena orang yang tidak menyembah kepada kaisar itu akan dibunuh. Nah, inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi Kristen atau orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus pada waktu itu dianiaya. Dan itulah sebabnya Rasul Petrus memberikan surat ini untuk menguatkan mereka, untuk memberikan sebuah pengharapan kepada mereka yang percaya kepada Yesus sekalipun mereka mengalami yang namanya penderitaan. Nah, di balik semua penderitaan yang dialami, di dalam catatan kita pada malam ini berbicara tentang bahwa apa yang kita harapkan dari Paskah tahun ini. Yang kita harapkan adalah menerima sebuah bagian, suatu bagian apa? Kita sudah baca di dalam ayat yang ketiga mengatakan bahwa yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa, berikutnya. Yang tidak dapat cemar, berikutnya. Yang tidak dapat layu, dan yang sedang tersimpan di surga. Berarti pengharapan, seperti tema kita pada tahun ini, memberikan pengharapan. Berarti pengharapan yang kita terima itu adalah sesuatu yang tidak dapat binasa. Tidak dapat mati. Kepercayaan kepada Tuhan itu tidak akan pernah mati. Asalkan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak dapat cemar, tidak ada kekotoran, tidak ada hal-hal yang tidak ada sesuatu yang mengotori kehidupan kita kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Tidak dapat layu. Nah, mengapa seringkali iman orang layu? Karena tidak mengkonsumsi yang namanya makanan rohani. Bagaimana dia bisa tetap segar? Bagaimana dia bisa tetap berkembang kalau kehidupan rohaninya tidak disiram, tidak diberi makan? Itulah sebabnya mengapa kita selalu ada di dalam persekutuan. Persekutuan itu penting untuk menyirami, untuk memberikan makanan rohani kepada kita.
Bagaimana kita bisa menikmati harapan? Bagaimana kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita tidak mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan? Di sini dikatakan bahwa yang tersimpan di surga. Berarti mari kita perhatikan bahwa harapan kita, iman yang saat ini kita miliki, kita yakin bahwa kita sudah kalau orang menanam itu bibit-bibitnya, terus kita akan menuainya nanti di surga. Berarti apa yang kita lakukan sekarang, kita sedang menunggu hasil tuaian kita di surga. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan saat ini? Apa yang sudah kita lakukan? Apakah sesuatu yang kita lakukan sudah yakin tersimpan di surga? Sudah yakin? Apakah kebaikan yang kita lakukan selama di dalam dunia ini, kita yakin sudah tersimpan di surga? Atau saya belum melakukan secara maksimal. Mungkin saya seringkali jatuh bangun di dalam iman saya. Saya seringkali tidak bersekutu di dalam Tuhan. Bahkan saya sering marah sama Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doa saya. Nah, akhirnya iman kita mulai turun dan lama-kelamaan, loh mana ini ya kok tidak muncul di gereja? Itu berbahaya. Mana ya dia ya, kok lama tidak kelihatan? 1 tahun sudah tak ke gereja. Wah, itu berbahaya kalau sampai 1 tahun nggak ke gereja. Bagaimana? Apakah dia rajin membaca? Kalau orang yang rajin ke gereja, tapi dia tidak, apakah kita yakin dia rajin baca Alkitab? Coba, kira-kira kita nggak pernah ngelihat, padahal dia anggota tetap gitu. Dia ada, tetapi nggak pernah ke gereja. Kira-kira dia berdoa nggak ya? Kira-kira dia baca Alkitab nggak ya? Kita memang tidak bisa menghakimi. Tetapi apakah hubungannya dengan Tuhan ada? Apakah relasinya dengan Tuhan ada? Itu perlu kita pertanyakan. Itulah sebabnya persekutuan itu sangat penting. Supaya apa yang kita lakukan sekarang ini kita akan simpan di surga. Nanti suatu saat kita berada bersama dengan Tuhan, kita akan menuainya, kita akan menikmatinya. Itulah sebabnya mengapa kita harus ikut pelayanan. Kita rajin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan saat ini, kita akan menuainya nanti di surga. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan saat kita berada di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, harapan yang kita peroleh, harapan yang kita rindukan, yang akan terus kita nikmati, karena kita di sini dikatakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Apa yang kita dapatkan? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat itu di ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bayangkan, orang yang percaya kepada Tuhan itu dipelihara dengan kekuatan yang Tuhan miliki. Diterpelihara. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan, tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berarti bersyukurlah kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita akan menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Kita akan menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan dalam hal apa? Banyak hal. Kita selamat dalam pekerjaan kita selamat dalam perjalanan kita. Tetapi yang terutama, keselamatan jiwa kita saat kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah harapan kita. Kalau kita melihat di subtema, memang mengatakan bahwa kuasa Paskah membawa transformasi hidup secara holistik dan bertumbuh lebih kuat di tengah tantangan disrupsi peradaban era digital. Nah, kemarin waktu kami ngobrol-ngobrol, saya baru dengar kalau sudah ada yang namanya agama digital. Agama Google. Agama Google katanya, karena apa? Sedikit-sedikit dapat, umpamanya saya mau masak ini, wah langsung keluar. Terus saya mau cari tahu tentang keselamatan, keluar. Jadi seolah-olah Google itu serba tahu. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya agama Google. Dia lebih mempercayai Google untuk membuat dia lebih banyak mengerti. Padahal saya bilang begini, loh yang nanti menyelamatkan dia siapa? Akhir hidup dia di dalam kegoogleannya nanti siapa? Gitu kan, akhir hidupnya nanti di dalam kegoogleannya itu siapa gitu. Siapa yang membuat dia selamat nanti? Apakah Google, tung.
keluarlah yang namanya Google. Apakah seperti itu? Enggak ya. Jadi tetaplah kita percaya kepada Yesus karena fisik. Karena apa yang sudah dilakukan Yesus pada zaman dulu, sampai hari ini kita percayai. Karena firman Tuhan yang mengatakannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harapan kita tahun ini, kita akan menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kita akan menikmati yang namanya sebuah transformasi hidup yang luar biasa lagi di dalam Tuhan. Sehingga pelayanan kita, baik pelayanan secara holistik, pelayanan secara pribadi dengan Tuhan, akan semakin bertumbuh, akan semakin berkembang. Mari semangat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kami tidak bisa menjangkau satu persatu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita memiliki hubungan pribadi. Mungkin saya tidak tahu bagaimana kadar iman, level iman Bapak Ibu Saudara. Tapi yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara dan Tuhan. Yang tahu adalah diri kita sendiri, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada untuk memperingati kematian Tuhan, artinya bahwa kita masih menyadari bahwa Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia sudah begitu luar biasa menderita untuk kita. Untuk apa? Memberikan kepada kehidupan. Jadi saya bayangkan begini, ternyata kematian Yesus itu malah memberikan kehidupan kepada kita. Kalau Yesus tidak mati, tentu saya tidak akan hidup secara rohani yang baik. Kalau Yesus tidak berkorban untuk saya, untuk melepaskan dari dosa-dosa saya, mungkin saya akan hidup seenaknya. Kalau saya tidak menyadari siapa diri saya di dalam Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus begitu luar biasa mengasihi kita. Membawa kita masuk di dalam anugerahnya, memberikan keselamatan, membawa kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan yang saya sangat syukuri adalah saya diampuni dosa-dosa saya. Sebesar apapun dosa yang saya perbuat di masa lalu sebelum saya mengenal Tuhan, Tuhan ampuni. Dan saat ini, jika saya berbuat dosa, saya akan tertuduh sendiri. Kalau saya berbuat kesalahan, saya akan merasa, Tuhan, ampuni saya tadi berdosa loh Tuhan. Saya tadi marah-marah. Tidak ada pangkalnya, tidak ada dari mana saya marah kok saya tiba-tiba marah gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ternyata kemarahan itu bisa membuat kita tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu mari kita sadari. Sebentar kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Kita selalu lakukan ini setiap awal bulan. Untuk apa? Untuk membuat kita mengingat bahwa betapa besarnya pengorbanan Tuhan untuk kita. Pengorbanan Tuhan itu memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita. Pengharapan yang kita terima adalah menerima keselamatan di dalam Tuhan. Jadi sebentar kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus. Untuk itu saya harap supaya kita benar-benar merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita ini hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita juga sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan untuk itu apa yang kita berikan kepada Tuhan? Yang kita berikan adalah hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan kita berikan kepada Tuhan. Supaya itulah yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan.